Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai konsep dasar akuntansi. Namun sebelum itu, kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andi Ardiansyah, yang kedua ada Muhammad Dwi Cahyono, yang ketiga ada Rizky Gustaf, dan yang keempat ada Ibnu Hakam. Baik, konsep dasar. Konsep dasar adalah abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Terdapat berbagai sumber yang mengajukan seperangkat konsep dasar akuntansi yang berbeda-beda isinya. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi terhadap arti pentingnya suatu konsep oleh suatu sumber. Konsep dasar secara implisit melekat pada proses penalaran dalam rekayasa akuntansi. Konsep dasar bersifat asumsi yang validitasnya tidak dapat selalu diuji, tetapi bermanfaat sebagai basis penalaran. Kemudian sumber-sumber konsep dasar. Yang pertama ada IAI atau IASC. Ada dua konsep dasar atau asumsi pelandas yang disebut secara spesifik dalam kerangka konseptual IAI dan IASC, yaitu basis akrual dan usaha berlanjutan. Yang kedua, Paul Grady. Menurut Paul Grady, konsep dasar sebagai konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi atau sebagai keterbatasan yang melekat pada sistem keuangan. Ada 10 konsep dasar menurut Paul Grady, yaitu struktur masyarakat dan pemerintah, entitas bisnis spesifik, usaha berlanjut, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akuntansi, konsistensi, keanekaragaman, konservatis, keterandalan, materialitas, dan ketepatan waktu. Yang ketiga, ada Wolk, Turney, dan Dodd. Menurut mereka, ada 4 konsep yang dikategorikan sebagai postulat, yaitu usaha berlanjut, periode waktu, entitas akuntansi, dan unit moneter. Yang terakhir menurut Patten and Littleton. Menurut mereka, konsep-konsep dasar yang dikendalikan sebelum sumber-sumber yang disebut sebelumnya merupakan konsep dasar akuntansi. Konsep dasar ini yaitu entitas bisnis dan kesatuan usaha, kontinuitas kegiatan atau usaha, penghargaan sepakat, kemudian ada kos melekat, kemudian ada upaya dan capaian atau hasil, kemudian ada bukti terverifikasi dan objektif, dan yang terakhir ada asumsi. Manfaat konsep dasar. Walaupun telah disinggung sebelumnya bahwa konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perkayasan akuntansi, konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar dalam tiap standar yang diterbitkan. Misalnya, FASB menyertakan bagian yang disebut basis penyimpulan, yang di dalamnya terrefleksi konsep dasar yang dianut baik secara eksplisit maupun implisit. Patten dan Litton menegaskan bahwa penyusunan standar harus dilandasi oleh pemikiran atau penalaran yang jelas dan jernih. Gagasan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan Kam, yang menyatakan bahwa praktik yang sehat harus dilandasi oleh teori yang sehat pula, bahwa standar harus berobjektif dan tidak memihak. Berarti bahwa standar harus bebas dari selera dan kepentingan pribadi atau kelompok. Pemilihan istilah misalnya harus didasarkan atas pemikiran yang jernih dan kaidah kebahasaan yang baik, bukannya atas selera seseorang yang berkuasa. Demikian juga, standar akuntansi tidak harus tunduk pada apa yang nyatanya dipraktikkan, tetapi harus lebih berorientasi ke masa depan demi perbaikan secara bertahap. Selanjutnya,
Kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Berdiri sendiri dan bertindak atas namanya sendiri berarti bahwa suatu kesatuan atau badan usaha diperlakukan sebagai orang. Dengan demikian, konsep ini mempersonifikasikan badan usaha sehingga usaha dapat melakukan perbuatan hukum dan ekonomik atas nama badan tersebut dan bukan atas nama pemilik. Hubungan antara kesatuan usaha dan pemilik dipandang sebagai hubungan bisnis. Pemisah kedudukan kesatuan usaha dan pemilik berarti bahwa fungsi manajemen terpisah dengan fungsi investasi. Kesatuan usaha menjadi sudut pandang akuntansi berarti bahwa akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor yang bertanggung jelas kepada pemilik. Statement keuangan merupakan medium petanggung-jelasan. Batas kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau melainkan kesatuan ekonomik. Artinya, akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomik daripada kesatuan yuridis. Batas kesatuan ekonomik adalah kendali oleh satu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomik satu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Kesimpulan, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip akuntansi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.